الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد فهذا قربه لحضرته وهذا أشقاه فهو بعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwatul iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa beristiqamah melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan untuk menghidupkan bulan Ramadan di malam-malam bulan Ramadan dengan bersama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah dalam keadaan sihah wal afiyah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat luar biasa ini, termasuk nikmat yang harus kita pertahankan untuk terus bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dekat dengan tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai masjid ini sebagai tempat di muka bumi yang paling Allah cintai. Ahabbul buq'ah indallah masajiduha, di mana dikatakan bahwasannya tempat di muka bumi yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid. Masjid ini, ikhwatal iman, sebagai tolak ukur dari seorang muslim dan mukmin. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajul i'tadal masajid fashhadu lahu bil iman." Barang siapa ketika kalian melihat seorang laki-laki yang dia terbiasa pergi ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktunya di masjid, maka kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan dia adalah orang-orang yang beriman. Dan itu senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Maka mari momentum bulan Ramadan ini kita gunakan untuk menyemarakkan dan memakmurkan masjid kita. Kenapa saya sampaikan masalah-masalah ini di awal, padahal temanya adalah keutamaan kita membangun masjid. Karena ikhwatal iman, justru di zaman akhir nanti yang menjadi ciri kiamat itu sudah dekat adalah ketika orang bisa membangun masjid sehebat-hebatnya, semegah-megahnya, bangunannya mentereng tapi tidak ada yang sholat, tidak ada yang memakmurkan. Sedangkan masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi itu dibangun dengan bangunan yang sangat sederhana. Tiangnya itu dari pelepah kurma. Kemudian atapnya pun tiangnya dari batangnya kurma, atapnya pun itu dari daun pelepah-pelepah kurma itu. Tapi luar biasa, la masjidun ussisa 'alat taqwa, sebagaimana dibangunnya Masjid Quba, Masjid Nabawi juga menjadi dasar ketakwaan dari para sahabat dan umat Islam
khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman jemaah sekalian, maka harus kita imbangi bangunan masjid kita yang baik secara fisik dengan bagaimana memakmurkannya. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa orang yang mau membangun masjid, memperbaiki masjid, hanya niatnya lillahi ta'ala, maka Allah akan ganti kebaikannya itu dengan membangunkan rumah istana di surga. Ikhwatul iman, mungkin kita berpikir membangun masjid harus ditangani sendiri. Tidak. Jadi apapun yang kita sumbangkan selama itu mukhlisan liwajhillah, mencari ridhonya Allah, ikhlas karena Allah, maka akan ada setiap hitungan itu, setiap apa yang kita infakkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwatul iman, mari kita gunakan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk memakmurkan masjid, karena saya lihat kalau masjidnya Al-Ikhlas ini sudah luar biasa. Bangunannya pun sudah bagus. Kemudian hal-hal yang berkaitan pernak-perniknya juga sudah bagus. Tinggal nanti memperbaiki kemakmurannya sehingga benar-benar mempengaruhi terhadap keimanan dan keislaman orang-orang yang berada di sekitarnya. Apa motivasi kita memakmurkannya? Karena dikatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah salatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Bertetangga berarti 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke timur, ke barat, itu bertetangga. Dan ikhwatul iman, saya yakin para hadirin khususnya yang ada di perumahan ini itu merasa bertetangga dengan masjid. Dan yang paling jauh, mungkin yang paling pojok, di paling blok yang paling jauh, jangan merasa, wah saya bukan tetangganya, sudah enggak sholat di masjid saja. Tetapi apa? Justru dijadikan motivasi. Karena setiap langkah menuju masjid itu diberikan pahala oleh Allah. Setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa dan langkah yang lain mengangkat derajatnya. Semoga yang pendek ini memberikan motivasi kita, khususnya momentum di bulan Ramadan ini, untuk menjadikan kita orang-orang yang muta'alliqum bil masajid. Hatinya bergantung dengan masjid. Setiap dipanggil menuju masjid dengan hayya 'alas shalah, kita datang. Ini adalah ciri orang yang kelak mendapatkan naungan Allah fi yaumi la dhilla illa dhilluh, di padang mahsyar kelak di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Mohon maaf atas segala kurangan, semoga bermanfaat khususnya bagi menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.